إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua sehingga kita dapat melanjutkan membahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada seluruh umat yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nantinya. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, melanjutkan membahas kita, terakhir sudah kita bahas tentang as-sabr, tentang kesabaran, sabar. Secara garis besar sudah kita bahas bahwa sabar itu terbagi tiga. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar ketika mendapatkan cobaan, ujian yang tidak kita senangi. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana menjadi orang yang sabar. Bagaimana menjadi orang yang sabar. Jadi sabar part 2 ini. Sabar part 2. Dan mungkin nanti ada part 3-nya, tapi nanti kita lihat insya Allah ta'ala. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, kita mengetahui bersama, sudah kita bahas bahwa sabar itu setengah keimanan. Sehingga ketika seseorang mendapatkan kesabaran dari Allah tabaraka wa taala, maka dia akan mendapatkan berbagai macam keutamaan dari Allah azza wa jalla. Tapi ternyata sabar ini tidak semudah seperti membalikan telapak tangan ya ikhwan. Maka kita harus tahu bagi setiap muslim dan muslimat tentang apa saja kiat-kiat agar menjadikan diri kita menjadi orang yang sabar. Nah ini penting subhanallah. Karena berapa banyak kita lihat orang-orang yang tidak sabar di luar sana, akhirnya menjadikan sesuatu kemudaratan besar bagi dirinya ketika dia nggak sabar. Baik tidak sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baik tidak sabar dalam menjauhi maksiat dan dosa, ataupun tidak sabar ketika Allah berikan ujian dan cobaan yang tidak dia senangi. Nah ketika dia nggak sabar dengan tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan keburukan dunia akhirat itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka insya Allah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas bagaimana menjadi orang yang sabar. Apa saja kiat-kiat menjadikan diri kita menjadi orang yang sabar. Yang pertama ya kawan. Yang pertama mengetahui hakikat dunia yang fana ini. Yang pertama nih kawan. Mengetahui hakikat dunia yang fana. Orang yang benar-benar mengetahui tentang hakikat dunia yang fana ini, maka dia akan tahu bagaimana bersikap tentang dunia. Dan sudah kita bahas tuh subhanallah pentingnya seorang muslim dan muslimah mengetahui hakikat dunia ini seperti apa sih yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam As-Sunnah. Seperti apa hakikat dunia ini? Bukan yang disebutkan oleh manusia. Kalau disebutkan oleh manusia, dunia ini bagus semua tuh, betul ya? Maka kita harus mengetahui hakikat dunia yang fana ini. Karena dunia yang fana ini pasti akan selalu apa? Selalu berubah. Dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Ada kalanya kita senang, tertawa. Ada kalanya kita dapat nikmat. Ada kalanya juga kita sedih, menangis,
dapat cobaan, ujian, musibah. Nah, kita harus tahu tuh. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-140. Surat Ali Imran ayat 140. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kalian pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Maksudnya apa? Jika kalian kaum muslimin kalah nih perang Uhud nih. 80 bahkan sahabat Nabi meninggal luar biasa. Nabi SAW berdarah wajahnya. Gigi beliau patah. Kemudian gelang-gelang besi menancap di pipi beliau. Luar biasa. Kalau kalian, wahai kaum muslimin, mendapatkan luka, mendapatkan kekalahan pada perang Uhud, mereka orang-orang kafir Quraisy juga mendapatkan kekalahan pada perang Badar. Itu dunia tuh berputar, subhanallah. Allah melanjutkan apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Allahu akbar, subhanallah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari yang kami putar-putar saja, kata Allah Azza wa Jalla, di antara manusia. Yang kami gilirkan di antara manusia. Masa kejayaan ataupun masa kehancuran itu diputar-putar oleh Allah, digilir oleh Allah. Untuk apa? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Agar Allah membedakan orang-orang yang beriman di antara kalian dengan orang-orang kafir. Subhanallah. Dan agar sebagian kalian dijadikan orang-orang yang menjadikan syuhada, gugur di medan jihad. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini hakikat dunia nih, ikhwan. Ini hakikat dunia. Salah satu hakikat dunia ya. Ada banyak hakikat dunia. Salah satunya ini nih. Dunia ini pasti berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita mendapatkan nikmat, kadang kita dapatkan musibah. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Kadang kita tersenyum, kadang kita cemberut. Duniawi itu dunia isinya. Kenapa? Karena kebahagiaan yang hakiki adanya di surga dan kesengsaraan yang hakiki adanya di neraka. Dunia pasti berputar. Pasti berputar. Kadang syar, kadang khair, kadang buruk, kadang baik, kadang atas, kadang bawah, kadang kanan, kadang kiri. Itu duniawi. Maka sabar di sini, subhanallah. Kalau kita tahu nih bahwa ketika Allah berikan cobaan, musibah, ujian bagi diri kita nih pada hari ini, yakinlah insyaallah taala akan ada jalan keluarnya ke depan nantinya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yakinlah kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan juga akan Allah berikan nanti setelah itu. Bahkan pada saat itu pun tetap Allah berikan nikmat kepadanya. Ayat yang lain. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Surah 21 Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Fitnatan menjadi fitnah, ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Lihat. Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini, dunia setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maksudnya apa? Dunia ini pasti akan berakhir. Antara dua saja. Jatah usia kita habis di atas muka bumi ini sehingga kita meninggalkan dunia ini duluan, atau Allah Azza wa Jalla akan hancurkan dunia ini nanti di hari kiamat. Antara dua. Pasti berakhir. Bedanya sama akhirat, khalidina fiha, kekal abadi, luar biasa akhirat itu. Kemudian apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Tafsir dari kata-kata keburukan disebutkan para ulama tafsir dari kata-kata asyar, di situ keburukan sesuatu yang manusia nggak suka ketika mendapatkannya. Musibah, sakit, kesulitan hidup, kemiskinan, waktu yang sempit, itu syar tuh, manusia nggak suka. Wal khair, dan kebaikan. Tafsir dari kata-kata al khair, kebaikan, sebaliknya tuh, sesuatu yang manusia suka ketika mendapatkannya. Sehat, waktu luang, kekayaan, kenikmatan hidup. Dua-duanya apa kata Allah? Fitnatan, fitnah.
ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan ingat kepada kamilah kalian pasti akan dikembalikan, kata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini hakikat dunia, ya. Orang yang benar-benar mengetahui hakikat dunia ini nggak mungkin stres hidupnya. Nggak mungkin subhanallah tiba-tiba mau bunuh diri, naudzubillah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena dia tahu kehidupan dunia itu berputar tuh terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita di atas muka bumi ini. Itu duniawi. Itu hakikat dunia itu, ikhwan, subhanallah. Maka di sini pentingnya seorang muslim dan muslimah mengetahui tentang hakikat dunia yang fana ini, berputar ini, sehingga dengan itu sikapnya bisa benar kepada dunia, dan yang paling terpenting dia bisa sabar apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan berikan kepadanya. Yang kedua, yang kedua, di antara kiat agar menjadikan diri kita menjadi orang yang sabar, kata para ulama, yakin dengan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang sabar. Yakin dengan balasan yang baik, bahkan balasan terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu taqaw rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabb kalian. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, kata Allah. Apa kata Allah ujung ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang pahalanya akan disempurnakan tanpa batas. Luar biasa. Allahu Akbar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja tuh yang pahalanya akan Allah Azza wa Jalla sempurnakan tanpa batas. Nggak ada batas, nggak ada limit, unlimited tuh. Kenapa? Karena yang namanya kesabaran pun tanpa batas. Itu sabar aslinya. Jadi kalau orang mengatakan, wah kesabaran ada batasnya juga nih. Berarti nggak sabar. Karena aslinya kesabaran itu tanpa batas. Karena kesabaran itu tanpa batas, maka balasannya pun, pahalanya pun tanpa batas. Bayangkan, luar biasa. Balasannya, pahalanya tanpa batas. Allahu Akbar. Karena itu ketika seseorang sulit mungkin untuk sabar, ketika mungkin Allah berikan ujian, cobaan, musibah, apapun itu berat luar biasa bagi dirinya, ketahuilah bahwa balasan dari kesabaran itu tanpa batas. Gak ada batas. Luar biasa balasan kesabaran itu besarnya berarti itu, Masya Allah. Tapi sekali lagi, ini semua gaib. Gak kelihatan. Betul ya? Gaib. Pahala seperti apa, surga seperti apa, bidadari seperti apa, dan seterusnya. Neraka, malaikat, Allah Azza wa Jalla, gaib semua tuh. Disitulah iman seseorang akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kejujuran imannya benar atau palsu ternyata imannya tersebut. Maka ingatlah, yakinilah dalam hati kita bahwa balasan yang terbaik Allah Azza wa Jalla akan berikan bagi orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia adalah milik Allah. Menyadari bahwa manusia adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak pantas manusia marah jika Allah mengambil miliknya kembali. Allahu Akbar. Ajib, luar biasa. Ajib, luar biasa, Masya Allah. Menyadari bahwa manusia ini milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla.
Sehingga nggak pantas manusia marah ketika Allah Azza wa Jalla mengambil miliknya kembali. Karena ini milik Allah. Kita nitipin barang sama orang, walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya jelas ya. Kita nitipin barang sama orang, itu barang kita. Kan kalau nggak mungkin orang itu tiba-tiba munyain barang dia, nggak boleh, dosa kan gitu. Tiba-tiba kita mau ambil lagi, orang itu marah, mana bisa? Itu barang-barang kita. Mau berapa tahun kita titipin, tetap itu barang kita. Selama kita nggak ada akad untuk mengasih misalnya, kan gitu. Kita mau ambil kapan, mau terserah kita. Nggak boleh orang itu marah. Subhanallah. Jiwa kita, diri kita, harta kita, jabatan, seluruh dunia ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mau mengambil kapanpun, Allah Azza wa Jalla maha mampu. Dan itu hak Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Apa yang kemudian kita menjadikan kita marah kepada Rabbul Alamin? Ketika Allah Azza wa Jalla mengambil yang memang itu miliknya. Allahu Akbar. Contoh yang sangat luar biasa dari ini adalah kisah Ummu Sulaim dan Abu Talhah radhiyallahu anhum, luar biasa, Masya Allah. Ketika Abu Talhah sedang berjihad, Allah takdirkan Ummu Sulaim di Madinah meninggal anaknya. Anaknya meninggal, subhanallah. Tapi Ummu Sulaim tegar luar biasa. Kuat luar biasa, Masya Allah. Sampai kemudian Abu Talha, singkat cerita, Abu Talha pulang dari jihad, tapi Ummu Sulaim tidak memberitahu dulu sama sekali. Nggak dikasih tahu dulu. Anaknya meninggal begini nggak dikasih tahu. Suaminya pulang, dilayani luar biasa, diservis luar biasa. Malam itu berdandan luar biasa, memberikan makanan terbaik kepada Abu Talha. Luar biasa, Masya Allah. Sudah kemudian dilayani luar biasa, baru sadar Abu Talha, ditanya, di mana anak kita, wahai Ummu Sulaim? Apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Talha, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang dititipi sesuatu, kemudian orang ini ketika dititipi, dia marah ketika diambil titipannya. Apakah boleh? Jelas nggak boleh, subhanallah. Wahai suamiku, anak kita setelah diambil oleh yang punya, itu Allah Azza wa Jalla. Meninggal langsung. Kaget Abu Talha. Mau marah Abu Talha kan, tapi sudah terbaik tadi itu, sudah dikasih servis dulu, ini itu luar biasa, Masya Allah. Sampai kemudian diceritakanlah ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mendoakan kebaikan kepada Abu Talha dan Ummu Sulaim. Dan ternyata betul disebutkan Allah Azza wa Jalla mengganti mereka berdua dengan anak-anak yang saleh luar biasa. Disebutkan dalam riwayat, Sufyan, itu salah seorang Ansar, berkata, aku menyaksikan mereka mempunyai 9 anak, dan 9 anak mereka itu semua adalah hafizul Quran, ahli Al-Quran semua. Bayangkan, ganti dari satu anak yang meninggal, sabar, ridha akan takdir Allah, dan gantinya 9 anak yang 9-9-nya saleh luar biasa. 9 ahli Al-Quran. Nah, yakin nih, subhanallah, menyadari bahwa manusia ini milik Allah, sehingga sangat tidak pantas ketika manusia marah, ngedumel, benci, tidak suka, suudzon kepada Allah ketika Allah berikan sesuatu mungkin yang anggapan dia itu suatu keburukan, musibah contohnya. Ketika Allah mengambilnya lagi mungkin kan gitu. Makanya ketika kita misal mendengar orang meninggal, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau mendapatkan musibah, kita ucapkan istirja, kan gitu. Inna lillah, sesungguhnya ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah akan dikembalikan. Subhanallah. Meyakini bahwa ini semua bukan punya kita. Pada hakikatnya ini titipan Allah tabaraka wa ta'ala. Harta, rumah, mobil, jabatan, pangkat, apapun itu semua, anak, orang tua, suami, istri, betul itu semua kita cintai, tapi itu semua milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla pasti lebih mengetahui, lebih mencintai kepada hamba-hambanya, hamba yang saleh, luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, kiat agar menjadi orang yang sabar. Yang keempat, yakinlah bahwa Allah telah menyediakan jalan keluar dari setiap kesulitan atau musibah. Yakinlah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala
pasti sudah menyediakan jalan keluar dari setiap kesulitan dan musibah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Talaq ayat ke-7. Dalam surat At-Talaq ayat ke-7. Liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Ba'da 'usri yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ini masalah nafkah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Lanjutannya apa? Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan. Atau ayat yang sering kita baca dalam salat kita, surah apa? Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Subhanallah, lihat bahasa Arabnya situ. Fa inna ma'al usri yusran. Al-usri, al-usr itu kesulitan. Yusran itu kemudahan. Ketika Allah menyebutkan tentang kesulitan, Allah menggunakan alif lam. Itu namanya alif lam al-mu'arraf. Alif lam yang dikenal. Dan ketika Allah sebutkan tentang kemudahan, Allah tidak menggunakan alif lam, tapi Allah menggunakan tanwin di belakangnya. Yusran. Betul ya? Fa inna ma'al usri yusran. Kalau gampangnya apa? Dalam satu kesulitan yang sudah jelas nih, Allah sediakan banyak kemudahan. Itu tafsirannya tuh. Itu penjelasan gampang itu. Di dalam satu kesulitan al-usri, kesulitannya jelas tuh, sudah dikenal, sudah tahu. Dalam satu kesulitan yang sudah jelas nih, maka ada banyak kemudahan dan jalan keluar yang Allah berikan. Dan Nabi SAW menyebutkan apa? Satu kesulitan nggak mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan. Subhanallah. Maka yakinlah, berhusnudzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Husnudzon ya, ini penting banget ya, ikhwan. Berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah azza wa jalla pasti akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita, ikhwan. Husnudzon. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini kecuali kalian dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Yakin sama Allah azza wa jalla. Berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla bahwa setiap kesulitan, apapun beratnya kesulitan itu, pasti banyak kemudahan yang Allah azza wa jalla akan berikan. Begitu Allah ulang lagi, betul ya? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ketika Allah mengulang itu tuh, nggak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang nggak berguna. Berarti ketika Allah mengulangnya, Allah litakid itu. Untuk penekanan benar-benar bahwa manusia, yakin loh wahai manusia, bahwa satu kesulitanmu yang sudah jelas, Allah azza wa jalla sediakan banyak kemudahan yang luar biasa. Banyak jalan keluar yang luar biasa. Tinggal kitanya mau bertakwa atau enggak. Nah, ini jadi masalah. Ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, dan seterusnya, bukannya kita bertakwa, bukannya kita beriman, bukannya kita amal saleh, bukannya kita tambah dekat ke Allah, malah kemudian tambah jauh dari Allah. Malah kemudian tidak kembali kepada Allah, kembalinya ke manusia. Lebih parah lagi, kembalinya ke dukun. Betul ya? A'udzubillahi min dzalik. Pada Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Dan Allah azza wa jalla akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepadanya. Takwa, jawabannya jelas. Takwa. Ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini sangat luar biasa nih. Sering-sering baca ayat ini kalau kita sedang diuji sama Allah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Allah azza wa jalla berfirman, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
Telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad, padahal itu kalian benci. Nggak ada orang suka perang. Nggak ada orang suka pertumpahan darah, kan gitu ya. Nggak ada. Dan ayat ini kata para ulama, bukan hanya khusus untuk perang. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran itu bisa diambil dari keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya saja. Kekhususan sebabnya masalah perang, masalah jihad. Tapi lafadznya bersifat umum. Apa contohnya? Segala sesuatu yang manusia nggak suka, benci. Contohnya ujian, cobaan, musibah. Lanjutan ayat itu apa? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, kalian tidak sukai, kalian gak inginkan itu tuh. Ternyata itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, kalian dambakan, kalian inginkan, kalian cita-citakan. Ternyata itu buruk bagi kalian. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui sama sekali. Allahu akbar. Maka berhusnudzanlah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah tabaraka wa taala. Itu akan menjadikan diri kita sabar luar biasa. Bukan hanya sabar, ridha akan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Yang kelima, yang terkiat menjadikan diri kita termasuk orang yang sabar, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting banget ya, kawan. Meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-128. Surat Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ya, Allah sebutkan apa? Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru. Minta pertolonganlah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Allah menyebutkan minta pertolongan kalian kepada Allah dan sabar. Dan sabar. Ayat yang sering juga kita dengar apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan apa? Dan salat. Subhanallah. Dengan sabar dan salat. Maka ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah yang kita tidak sukai, maka sabarlah dan kemudian apa? Minta pertolongan kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal saleh kepada Allah tabaraka wa taala. Luar biasa pentingnya, subhanallah. Karena banyak kita lihat orang-orang yang ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah bukan kembali kepada Allah dengan imannya, dengan takwanya, dengan amal salehnya, malah kemudian apa? Benci dengan takdir Allah. Ngedumel, nggak suka, suudzon, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin orang yang dapatkan kebahagiaan kalau orang seperti ini. Akan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan kepada Allah. Semakin hamba tersebut memelas kepada Allah Azza wa Jalla, semakin hamba itu akan mulia di hadapan Allah. Semakin hamba Allah itu meminta pertolongan kepada Allah, semakin hamba itu Allah akan berikan apa? Kemuliaan kepada dirinya. Semakin Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar kepadanya. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali mengatakan dalam kitabnya Mahjatun Nadhirin, ketika seorang hamba berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, di situ pada hakikatnya bukan hanya seorang hamba mengadukan permasalahannya kepada Allah. Kalau cuma intinya mengadukan permasalahan hamba itu kepada Allah, Allah Maha tahu. Tanpa hamba itu mengadukan permasalahan kepada Allah, Allah tahu dong masalahnya, betul ya? Tapi salah satu yang paling terpenting apa? Bagaimana tingkat ketergantungan hati hamba itu kepada Allah. Nah, untuk mengukur nih,
Bagaimana tingkat ketergantungan hati hamba tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama salaf terdahulu ketika mendapatkan musibah, cobaan, ujian, yang pasti mereka tuju paling pertama siapa? Rabbul Alamin. Bahkan hatta itu masalah kecil. Ketika mereka berjalan, sendal mereka putus. Bayangkan, sendal mereka putus. Ujian tuh, musibah, betul ya? Apa yang mereka lakukan pertama kali? Mereka angkat tangan mereka doa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, sendal putus. Perkara remeh luar biasa, langsung kembali kepada Allah. Ini nggak bisa dibuat-buat nih. Ini memang tingkat ketergantungan seorang hamba memang luar biasa. Contohnya sahabat radhiyallahu anhu. Perkara remeh, perkara kecil minta kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi perkara besar. Orang zaman sekarang perkara besar baliknya ke manusia. Fulan bisa bantu saya nih. Fulan orang kaya bisa bantuin saya nih. Fulan pejabat bisa bantuin saya nih. Yang lebih parah tadi, datang ke dukun, orang pintar dan seterusnya. La ilaha illallah. Salah besar nih, subhanallah. Yang pentingnya seorang meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Jangan kalian meminta kepada anak Adam, la tas'alanna bunayya hajatan, satu hajat. Jangan kalian minta kepada anak Adam satu kebutuhan kalian, satu hajat. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada Rabb yang pintunya nggak pernah tertutup, Rabbul Alamin. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, karena Allah akan marah ketika kalian meninggalkan permintaan kepada Allah. Allah marah tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Allah akan marah kepadanya. Berarti kalau orang ini nggak minta kepada Allah, minta kepada siapa? Minta kepada selain Allah, kesyirikan, auzubillah. Atau yang kedua, orang ini minta kepada Allah tapi malas mintanya, jarang mintanya kepada Allah. Menunjukkan hamba ini nggak butuh sama Allah. Allah pun murka kepada hamba ini. Maka semakin hamba itu dekat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin hamba itu pasti semakin sering meminta kepada Allah. Salah satunya minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan, minta perlindungan, minta agar Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Minta kepada Allah, apapun yang kita minta. Dan ini bedanya sang Khalik dengan makhluk. Kalau makhluk tambah sering diminta, bosan pasti makhluk itu. Ada waktunya jenuh makhluk itu, sebaik apapun makhluk itu makhluk. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla semakin sering diminta, semakin Allah akan cinta kepada yang memintanya. Allahu Akbar. Semakin Allah akan cinta kepada hambanya yang meminta itu. Dan itu keistimewaan luar biasa dari hamba yang selalu meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keenam. Yang keenam, meneladani kisah kesabaran orang-orang saleh terdahulu. Ini luar biasa nih, Masya Allah. Meneladani kisah kesabaran orang-orang saleh terdahulu. Dari para nabi dan rasul, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para salafus saleh terdahulu, sabarnya luar biasa. Mereka sabar dalam menjalankan ketaatan, mereka sabar dalam menjauhi kedurhakaan kepada Allah, mereka sabar ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah kepada mereka. Ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Kemudian lain thumma as-salihun was-salihun. Kemudian orang saleh dan orang saleh. Yubtala ar-rajul bihasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkatan agamanya. Wa in kana dinuhu riqqah. Wa in kana dinuhu syiddah. Apabila agamanya kuat luar biasa, dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Apabila kemudian agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Ya. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, subhanallah. Dari sebelum lahir sudah diuji sama Allah. Betul ya? Sebelum lahir ayahnya meninggal. Keyatiman yang sempurna itu luar biasa disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir. Sebelum lahir ayahnya udah meninggal. Sebelum lahir sudah diuji sama Allah. Bayangkan. Baru berapa tahun diasuh sama ibunya meninggal.
Pindah asuhan kepada kakeknya. Baru berapa tahun kakeknya meninggal. Pindah asuhan kepada pamannya. Pamannya miskin luar biasa. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus menggembala kambing milik orang Mekah di luar kota Mekah tersebut. Miskin, kesian. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu luar biasa. Wah, tambah luar biasa ujiannya. Menerima wahyu dicemooh, dihina luar biasa, diintimidasi, disakiti, bahkan ingin dibunuh luar biasa. Betul ya? Ketika perang Khaybar diracun, ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, pas selesai ujiannya, enggak ada perang Badar, perang Uhud kalah, ada perang apa? Perang Ahzab. Luar biasa, subhanallah. Bayangkan ya, ketika apa? Ketika diracun oleh orang Yahudi, disihir juga oleh Labid bin Asam, diracun oleh salah seorang Yahudi. Bayangkan luar biasa. Sampai meninggal. Gak lepas dari ujian. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Nabi kita Muhammad SAW tidak termasuk orang yang bahagia hidupnya di atas muka bumi ini karena ujian dan cobaan itu tuh? Jadi jangan salah nih, ikhwan. Jangan orang yang mengatakan ketika nggak ada ujian, nggak ada cobaan, nggak ada musibah, wah Allah sayang sama saya. Siapa yang bilang? Belum tentu. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak maksudnya. Dan ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah terus-menerus, Allah nggak sayang sama saya. Siapa yang bilang? Belum tentu juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan uji hamba tersebut. Riwayat lain, sesungguhnya ketika Allah mencintai satu kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Nah, luar biasa pentingnya, Masya Allah. Maka husnudzanlah kepada Allah. Ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, maka husnudzan, mudah-mudahan ini tanda cinta Allah kepada saya. Tapi bukan kemudian apa? Ibadah enggak, takwa enggak, tiba-tiba ketika dikasih ujian ini kayak tanda cinta Allah sama saya. Enggak nyambung. Sekolah kagak mau ujian. Cuma ceritanya kan gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian? Allahu Akbar. Apakah kalian akan mengira kalian akan masuk surga sebelum kalian diuji, sebelum kalian dapat cobaan seperti kaum-kaum terdahulu? Seperti apa kaum-kaum terdahulu diuji? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Lihat. Mereka ditimpa dengan al-ba'sa. Ba'sa itu ujiannya masih ringan lah. Ad-dharra, ujiannya mulai berat. Wa zulzilu, ujiannya menggoncangkan iman tuh. Zulzilu. Bisa diartikan di sini mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai macam ujian. Walladzina amanu ma'ahu walladzina amanu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman sampai mengatakan nih, mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah datang? Coba bayangkan ikhwan. Kalau Rasul dan orang yang beriman sampai mengatakan kapan pertolongan Allah datang nih, berarti ujiannya kira-kira ringan apa berat ya? Oh, bukan berat lagi, menggoncangkan iman itu pasti itu, betul ya? Rasul dan orang yang beriman sampai mengatakan seperti itu. Apa kata Allah? Allah langsung jawab tuh. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dekat kepada siapa? Dekat bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, meminta kepada Allah dan seterusnya. Nah, ini kisah teladan luar biasa nih, Pak. Meneladani kisah kesabaran orang-orang saleh terdahulu itu luar biasa, Masya Allah. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Lihat Nabi yang ulul azmi. Lima Nabi yang ulul azmi yang cobaannya luar biasa. Lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat para tabi'ut tabi'in, lihat para ulama salafus saleh terdahulu yang diuji oleh Allah luar biasa. Dengan ujian tersebut ternyata mereka menjadi orang yang bahagia, Masya Allah. Allahu Akbar. Yang ketujuh.
Di antara tips atau kiat menjadi orang yang sabar, beriman kepada qada dan qadar Allah, takdir baik dan takdir buruk Allah. Karena kita nggak mungkin luput dari takdir Allah. Beriman kepada qada dan qadar Allah. Beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah Azza wa Jalla. Wajib kita beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hadid, surah 53 ayat 22 dan 23. Surat Al-Hadid surah 57, afan. Surah Al-Hadid surah 57 ayat 22 dan 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna fi dzalika 'ala Allah yasir." Inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kalian sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sebelum kami mewujudkannya. Dan sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Untuk apa Allah jelaskan seperti itu? Lanjutannya nih, lihat. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih hati dari apa yang luput dari kalian. Dan agar kalian tidak terlalu senang bergembira terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Subhanallah. Maka yakinilah segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya atas takdir siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah takdirkan memang. Allah takdirkan itu terjadi. Sebagaimana yang tidak Allah takdirkan tidak terjadi, gak bakal terjadi, kan gitu. Segala sesuatu yang kita pasti terkena dengannya, kita pasti kena dengan itu. Segala sesuatu yang Allah takdirkan kita nggak kena, kita nggak akan kena dengan itu. Karena ayat ini nih dibacakan saat Ibnu Ubadah kepada anaknya. Dia mengatakan, wahai anakku, kau tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman sampai kau benar-benar meyakini tentang takdir ini. Apa-apa yang tidak engkau dapatkan, apa-apa yang luput darimu itu pasti tidak akan pernah kau dapatkan. Apa-apa yang ditakdirkan untukmu pasti kau akan mendapatkannya. Sehingga kita hidup di atas muka bumi tenang banget, nikmat banget hidup kita. Nggak ada stres, nggak dapat sesuatu stres. Kan gitu ya? Enggak. Tenang aja hidupnya, subhanallah. Nikmat banget, subhanallah. Di antara buah thamarat, buah manis dari beriman akan takdir Allah tabaraka wa ta'ala yang baik ataupun yang buruk. Nah, kita biasanya senangnya ketika dapat takdir yang baik-baik doang. Ketika yang buruk nggak mau, na'udzubillah. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8, nah ini menarik nih, kan. Disebutkan di antara kiat agar bersabar menganggap bahwa musibah yang menimpa kita, menganggap bahwa musibah yang menimpa kita, menganggap bahwa musibah yang menimpa diri kita belum seberapa dibandingkan dengan musibah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum seberapa musibah yang kita alami kalau dibandingkan ketika meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabat pada saat itu. Makanya Anas bin Malik mengatakan apa? Musibah apapun yang menimpa diri kami ketika kami mengingat hari meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, musibah ini akan terasa ringan. 6 hari meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, goyang sahabat itu, gempar luar biasa tuh. Umar bin Khattab sampai nggak percaya, mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan tebas lehernya. Saking beratnya musibah pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang Allah takdirkan. Kuat luar biasa, Allah berikan taufik luar biasa kepada beliau untuk bisa kuat menghadapi musibah ujian itu. Makanya apa? Ketika kita ingat ya Allah meninggalnya Nabi SAW, fitnah itu tersebar luar biasa, sedihnya para sahabat bagaimana luar biasa di kota Madinah, kan itu. Jadi disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang ke-9, yang terkiat agar selalu sabar, kata para ulama, meyakini
bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Apapun yang Allah pilihkan kepada kita, ini yang terbaik berarti menurut Allah untuk kita. Jadi apapun yang Allah pilihkan, Allah takdirkan kepada kita, ini insya Allah yang terbaik dari Allah untuk kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya itu baik. Ya, semua perkaranya itu apa? Baik, baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepadanya, dia bersyukur dan itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Apabila Allah Azza wa Jalla berikan cobaan, ujian, musibah kepadanya, dia bersabar dan itu baik bagi dirinya. Wa laysa dzaka illa lil mu'min, dan perkara seperti ini tidak kita temukan kecuali adanya pada orang mukmin beriman. Bukan cuma muslim loh, mukmin. Karena derajat mukmin lebih tinggi daripada derajat muslim. Mukmin, masya Allah. Nah ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi yakinlah apapun yang Allah Azza wa Jalla pilihkan kepada kita, ini yang terbaik untuk kita sudah. Misal ada seseorang mau menikah misal, wah ini sudah masya Allah, seorang akhwat misal, dia mau menikah dengan seorang ikhwan, ikhwannya hafal 29 juz misal, soleh luar biasa baik, akhlaknya seterusnya, nggak jadi, nggak tahu sebabnya mungkin. Maka husnudzanlah kepada Allah, pilihan Allah pasti yang terbaik bagi diri anti. Bisa jadi nanti datang apa? Seorang yang hafal 30 juz, tadi kan 29 ya, sekarang 30 juz, Masya Allah, yang ternyata lebih baik, lebih akhlaknya mulia, luar biasa, lebih cocok dengan anti, ternyata lebih sekufu dan seterusnya. Yakin apapun yang Allah pilihkan kepada diri kita, ini yang terbaik. Kewajiban kita hanya berusaha dengan maksimal, doa kepada Allah, tawakal. Urusan hasil bukan urusan kita lagi sudah. Kan gitu. Yakin apapun yang Allah takdirkan, Allah pilihkan untuk kita, ini insya Allah yang terbaik. Walaupun berat mungkin, betul. Terkadang berat loh. Terkadang kita menginginkan A nih, nggak dapat A, dapatnya B, C, D, E, F. Yakinlah A ini ketika Allah nggak takdirkan, pasti banyak hikmah di dalamnya. Ketika saya nggak dapat A, saya dapatkan selain itu. Yakin, yakin, saya yakin. Walaupun saya katakan tuh, terkadang ujiannya di sini berat nih. Terkadang ujian di sini berat ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang memang sudah kita dambakan mungkin lama. Wah, betul ya? Syaitan biasa masuk di situ untuk menggoda seseorang agar tidak sabar akan takdir Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Selanjutnya, yang ke-10, mengingat bahwa musibah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ya Allah. Mengingat bahwa musibah, ujian, cobaan itu jelas akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan syarat kita sabar, ridha akan takdir Allah, kan gitu. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika pertama kali hantaman, pertama kali mendapatkan cobaan, itu sabar yang hakiki itu sebenarnya. Makanya yang berat itu tuh ketika pertama kali dapat cobaan. Pertama kali hantaman. Berat tuh subhanallah. Tapi salah satu mengingat ini nih. Ya Allah, dengan ujian ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa saya yang luar biasa banyaknya. Allah gugurkan dosa saya semua nih, Masya Allah itu. Karena Nabi SAW bersabda, Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Senantiasa ujian itu akan Allah berikan kepada orang mukmin dan mukminah, laki-laki ataupun perempuan. Fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, pada anaknya, wa malihi, pada hartanya. Sampai kapan? Hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Sampai dia berjumpa dengan Allah gak punya dosa-dosa sama sekali. Banyak orang bertanya, ujian sampai kapan Pak Ustaz? Ujian begini terus, subhanallah. Sampai kapan nih? Sampai Allah Azza wa Jalla mencabut nyawanya di atas muka bumi ini. Sampai dia berjumpa dengan Allah, nggak bawa dosa sama sekali. Siapa yang nggak mau? Bayangkan. Siapa yang nggak mau? Berjumpa dengan Allah nggak bawa dosa. Berarti bawa apa? Bawa pahala. Tempatnya di mana? Surga berarti itu. Allahu Akbar. Saya yakin tentang masalah ini. Ingat bahwa musibah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang luar biasa banyak.
Selanjutnya yang ke-11 ya. Kata para ulama, hendaklah melihat pada hikmah di balik musibah itu. Nah, ini menarik nih, kan. Hendaklah melihat kepada hikmah di balik musibah, ujian, cobaan tersebut. Karena bisa jadi seseorang yang Allah berikan ujian, cobaan, musibah, setelah itu malah apa? Setelah itu malah rajin berzikir, rajin sholat, rajin tahajud, rajin doa, rajin di kajian ilmu, mendapatkan hidayah sunnah gara-gara ujian, cobaan, musibahnya. Betul ya? Mendapatkan pemahaman yang benar gara-gara ujian, cobaan, musibahnya. Bisa bangun di tengah malam, bahkan sampai nangis kepada Allah Azza wa Jalla karena dapatkan ujian, cobaan, musibah. Ini penting banget ya, melihat hikmah seperti ini. Berapa banyak orang yang ingin bangun malam nggak bangun-bangun, luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang ingin memberikan mungkin hidayah kepada orang, nggak dapat hidayah dari Allah. Tapi ketika orang ini dapat ujian, cobaan, musibah, hikmahnya hijrah dia, kalau baca orang bahasa sana hijrah, betul ya? Hijrah dia, taubat dia kepada Allah, kembali dia kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, kenikmatan besar itu, luar biasa. Makanya para ulama katakan apa? Ketika seseorang Allah Azza wa Jalla berikan ujian, cobaan, musibah, kemudian dia bisa bangun malam, nangis, ibadah, maka ini jauh lebih baik daripada hanya sekedar Allah berikan jalan keluar dari musibahnya itu. Karena kalau jalan keluarnya itu sangat mudah Allah berikan itu. Sangat mudah. Tapi tidak semua orang Allah berikan taufik untuk bisa beribadah, ikhlas, nikmat ketika dia berdoa, khusyuk ketika dia beribadah kepada Allah, nggak semua orang. Maka lihat hikmah-hikmah itu tuh, kata para ulama. Lihat hikmah-hikmah di balik itu semua, subhanallah. Yang 12, agar sabar di antaranya kata para ulama, hendaklah kita melihat bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pasti lebih banyak daripada musibah yang Allah kasih ke kita. Nah, ini Masya Allah nih. Jadi ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, ingatnya apa? Allah, nikmat yang Allah kasih kepada saya jauh lebih banyak daripada musibah. Nikmat 1000, musibahnya cuma 1, ngeluh lagi. Gitu. Nikmatnya luar biasa, nggak bisa kita hitung. Ujian, cobaan, musibah mungkin cuma 5, 10, 20, 100, bisa dihitung. Masih tetap nggak sabar, subhanallah. Maka melihat apa? Akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ketika dapat ujian, cobaan, musibah, ya Allah, nikmat yang Allah kasih lebih banyak kok daripada musibah ini. Daripada ujian ini kok. Wah, ini luar biasa, Masya Allah. Kita bisa berpikiran seperti itu, Allah berikan taufik untuk bisa berpikir seperti itu kenikmatan besar. Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita, insya Allah. Yang terakhir, 13 berarti ya. Hendaklah berhati-hati dari penghalang kesabaran. Hendaklah mewaspadai atau berhati-hati dari penghalang kesabaran. Apa itu penghalang kesabaran? Ada banyak. Salah satunya isti'jal, terburu-buru. Al-ghadab, marah. Putus asa. Itu penghalang dari kesabaran tuh. Terburu-buru ini ingin mendapatkan jalan keluar, nggak dapat, akhirnya meninggalkan amal soleh. Doa nggak dikabul-kabulkan sama Allah, akhirnya tinggalkan doa. Terburu-buru atau marah. Nah, hati-hati, subhanallah. Jangan pernah marah akan takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, tapi selalu mengembalikan itu kepada diri kita masing-masing. Ini karena dosa saya, karena kesalahan saya, dan seterusnya. Itu tadi putus asa. Allah alam besar, itu mungkin yang saya bisa sampaikan dari kayak bagaimana agar menjadi orang sabar atau kiat-kiat menjadi orang yang menyabar. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan diri kita untuk bisa bersabar di atas muka bumi. Allahumma Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Jazakumullahu khairan, Ustaz. amin. Siang ini, dari pagi hingga siang hari ini,
Insya Allah beberapa pertanyaan sudah masuk. Izin menyampaikan pertanyaan, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Amalan pertama yang dihisap antara manusia dengan Allah adalah perkara salat, di mana disampaikan kalau salatnya baik, maka seluruh amalan akan baik. Dan begitu pula sebaliknya. Ana selalu was-was Ustadz, termasuk dari golongan orang-orang yang sudah mengerjakan salat selama 60 tahun tapi tidak diterima. Berarti nanti amalan Ana yang lain tidak juga diterima, termasuk sedekah, birrul walidain, dan lain-lain. Bagaimana harus menyikapi hal ini Ustadz, dan bagaimana kadar yang dimaksud dengan amalan salat yang diterima yang menyebabkan semua amalan salih yang lain Allah terima, dan sebaliknya. Demikian Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama, rukun ibadah itu memang harus ada 3 hal. Yang pertama cinta, al-mahabbah, cinta, rasa cinta kepada Allah sehingga kita beribadah. Yang kedua ar-raja, rasa harap, berharap kepada Allah, berharap akan surga Allah, berharap akan karunia Allah. Yang ketiga al-khauf, rasa takut. Takut akan azab Allah, takut akan neraka Allah, seterusnya. Ini harus ada 3 rukun ini ketika kita beribadah. Salah satunya adalah apa? Al-khauf, rasa takut. Itu memang harus ada ketika kita beribadah. Tapi perhatikan baik-baik. Takut kepada Allah ini, yang termasuk takut ibadah, itu bisa 2 macam kata para ulama. Bisa khair, bisa syar. Bisa baik, bisa buruk. Kapan dia baik dan kapan dia buruk? Ketika seseorang takut kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan dirinya takut untuk maksiat, takut untuk berbuat dosa, takut untuk melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskannya ke neraka, ini bagus. Ketika takutnya orang tersebut melecutkan dirinya untuk semangat beribadah, semangat beramal soleh, ini takut yang bagus. Tapi kalau takutnya kepada Allah, jadikan dia putus asa akan rahmat Allah, ini dari syaitan. Tadi tuh, was-was nggak bakal diterima nih. Nanti bisa masuk ke sini nih, bisa masuk ke 60, yang orang yang 60 tahun nggak terima sholatnya nih. Ini dari syaitan kalau seperti ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita semua di atas muka bumi ini nggak ada yang tahu apakah amal soleh kita diterima atau ditolak, kan gitu ya? Nggak ada yang tahu secara pasti ya, secara pasti. Walaupun ada tanda-tandanya orang-orang yang diterima amalannya betul, tapi secara pasti nggak ada yang tahu amalan yang diterima atau ditolak. Tapi kita diwajibkan untuk berharap. Nah, diwajibkan untuk apa? Berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar amal kita diterima oleh Allah. Jadi rasa takut bagus, Masya Allah. Tapi takut ini harus mengarahkan kepada kebaikan. Hasilnya harus baik, tadi saya katakan. Hasilnya paling tidak apa? Menghasilkan kepada ketaatan dan menghasilkan menjauhi kemaksiatan dan dosa. Ini bagus. Tapi kalau rasa takut ini menjadikan dia was-was, berlebihan kan gitu ya. Takut berlebihan, kekhawatiran yang kemudian nggak masuk akal, ini dari syaitan yang seperti ini. Ini dari apa? Dari syaitan yang seperti ini. Betul, para ulama terdahulu takutnya, Masya Allah luar biasa. Tapi takutnya dibangun di atas ilmu. Takutnya dibangun di atas juga apa? Ada harapan kepada Allah. Raghbatan wa rahbatan. Rasa takut dan rasa harap itu harus ada dalam dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat. Betul. Kita pertama kali dihisap oleh Allah Azza wa Jalla seorang hamba. Urusan seorang hamba dengan Robnya masalah sholat. Tapi kalau urusan hamba dengan hamba masalah darah, pembunuhan. Hamba dengan hamba dihisapnya tuh pembunuhan, masalah darah. Pernah nggak bunuh? Naudzubillah min dzalik. Kalau kita kepada Allah, itu masalah sholatnya. Nah, salah apa? Saking besarnya kedudukan sholat itu di dalam Islam. Maka yang paling pertama itu dihisap sholat. Makanya insya Allah Ta'ala ketika sholat seseorang baik, benar, menjalankan dengan benar, segala rukunnya, kewajibannya, bagi laki-laki kemudian di masjid, kekhusyuannya dan seterusnya, maka insya Allah biasanya sholat ini akan menjadikan seluruh amalan jadi baik insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung, silakan untuk raise hand. Kami berikan kesempatan. Baik, kalau belum ada yang bertanya, Anda lanjutkan pertanyaan Ustadz. Ustadz, perkara tadi disampaikan bahwa apa
Hendaklah, salat dan sabar sebagai penolongmu. Kenapa di sini disebut, hendaklah sabar dan salat sebagai penolongmu? Kenapa Allah meletakkan kata sabar lebih dahulu daripada salat, Ustaz? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mengapa diletakkan sabar dulu sebelum sholat, wallahu a'lam bishawab, saya belum melihat apa hikmah masalah tafsir masalah tersebut. Ala kulli hal, yang paling terpenting adalah ketika seseorang mendapatkan ujian, cobaan, seterusnya, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan ibadah kepada Allah. Sabar, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, menahan lisan kita, hati kita, anggota perbuatan kita dari melakukan sesuatu yang keburukan, kan gitu. Hati kita nggak ngedumel, hati kita nggak suudzon kepada Allah, lisan kita nggak mengucapkan kata-kata yang buruk, perbuatan kita nggak nampar pipi, nggak merobek-robek baju, nggak meratap, kan gitu. Sabar. Setelah itu kemudian apa? Salat. Salat apa? Ibadah kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Semakin Allah berikan ujian, cobaan, musibah, semakin dekatkan diri kita kepada Allah. Cara mendekat kepada Allah yang paling nikmat salat. Kenapa? Karena komunikasi seorang hamba dengan Allah dalam salat. Makanya para ulama mengatakan apa? Ketika kalian ingin berbicara dengan Allah, salatlah. Tapi kalau kalian ingin Allah berbicara kepada kalian, baca Al-Quran. Karena itu kalamullah. Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah fa innahu yunaji rabbahu." Apabila seseorang berdiri dalam salat, dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hazabahul amr, ditimpa sesuatu masalah, cobaan, ujian ataupun satu hal, maka beliau salat. Salat, kata para sahabat, beliau apa? Beliau salat. Salat 2 rakaat. Kita berujian, misal tiba-tiba ujian, cobaan, salat 2 rakaat, minta sama Allah langsung, doa sama Allah Azza wa Jalla. Karena pada saat salat itu komunikasi seorang luar biasa itu, masya Allah, ketika dia salat. Dan di sini kata para ulama, karena salat ibadah apapun, tapi yang salat ini yang paling gampang gitu, komunikasi seorang hamba dengan Rabbnya. Adapun kemudian didahulukan, kenapa kata sabar dulu sebelum salat, Allah a'lam bishawab. Saya belum pernah mengetahui dan membaca masalah tersebut. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, baru-baru ini anak saya usia 11 tahun mencoba untuk bunuh diri dengan meminum sebanyak hampir 40 butir obat sakit kepala, yaitu Panadol. Ya. Baru di Baru Anak ketahui pada saat dia masuk ke kamar mandi, dia tidak keluar. Putri saya, tidak mau berbicara pada saat itu, akhirnya kami melakukan pertolongan segera ke rumah sakit dan dilakukan pengurasan, lambungnya. Pada saat itu lalu dilanjut dengan, bertemu dengan dokter psikolog. Pada saat saya ditanya, saya sendiri bingung apa masalahnya. Anak saya hingga nekat melakukan hal itu, seorang anak SD yang sampai berpikiran untuk bunuh diri. Lalu akhirnya saya dan suami dipanggil, eee, sepertinya permasalahan keluarga Ustadz, karena saya dan suami sering ribut dalam rumah tangga. Dan sesudah anak dipanggil, ternyata dia menyatakan bahwa dia merasa tertekan sampai level 7 dengan keadaan di rumah, dengan kerasnya ayahnya, dan 2 level dengan padatnya kegiatan di sekolah. Dan dia merasa tidak sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Ana syok Ustadz melihat bagaimana dia terfikir untuk bunuh diri. Apakah ini dosa-dosa kami Ustadz? Bagaimana menyikapi ini? Dan sekarang putri saya sangat-sangat tertutup dan saya sangat takut dia mengulangi perbuatan ini lagi. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran, surat ketiga 182 kalau nggak salah. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Yang demikian itu kata Allah Azza wa Jalla disebabkan dari tangan kalian, usaha tangan kalian. Itu karena apa? Karena dosa-dosa kalian. Betul, 182. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mungkin pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Maka tidaklah ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, kecuali itu semua karena dosa-dosa kita memang, subhanallah. Maka muhasabahlah.
Introspeksi dirilah ketika Allah Azza wa Jalla berikan ujian, cobaan, musibah kepada kita, dosa apa yang sudah kita buat. Apakah dosa tersebut sudah kita istighfar kepada Allah, sudah kita taubati kepada Allah Azza wa Jalla atau belum? Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Muhasabah, istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, ini menjadi banyak permasalahan para remaja. Banyak permasalahan problem para remaja. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Ini makanya subhanallah, anak SD, SMP, SMA, kuliah, mereka nggak bisa menyelesaikan masalah mereka. Mereka nggak siap untuk menghadapi masalah yang akan ada di depan mereka. Generasi stroberi, gitu ya. Di ini, subhanallah, ini salah satu sebabnya kenapa? Jelas karena jauhnya mereka dari agama. Jauhnya mereka dari agama. Kalau mereka tak kenal agama ini, Allahu Akbar. Ilmu agama ini jannatud dunia, kata para ulama. Surga dunia ini. Surga dunia, nikmat luar biasa ketika seorang mengetahui tentang ilmu agama Allah ini. Maka dekatkan anak-anak kita kepada agama. Pengajaran orang tua kepada anaknya pun menjadi apa? Menjadi kata kunci yang luar biasa. Karena anak itu dipengaruhi biasanya dari beberapa hal, kan dari pendidikan orang tuanya, dari lingkungannya, dari temannya, dari sekolah, biasanya. Kan gitu ya. Itu biasanya tiga lah paling besar tuh. Nah, dari tiga hal itu biasanya akan bisa mempengaruhinya. Ditambah lagi tadi tuh, bapak ibu sering berantem di rumah, dilihat oleh anaknya masih kecil, pastilah. Maka introspeksi pada hakikatnya, kenapa kok sering berantem? Kenapa? Apalagi depan anak lagi. La ilaha illallah. Jangan. Jangan, subhanallah. Salah yang mengatakan tuh bumbu apa? Berantem itu bumbu-bumbu dalam keluarga yang bisa menyedapkan. Masa bumbu paling lebih banyak, lebih enak harusnya. Nggak bener ya seperti itu. Kalau sesekali berantem, oke lah kan gitu, subhanallah. Itu pun nggak di depan anak. Ini kalau berantem tiap hari kerjaannya berantem suami istri, ada yang salah berarti. Ima dua-duanya salah, atau salah satunya ada yang salah kan gitu. Dan gampang sebenarnya, apa itu? Dua-duanya saling introspeksi diri, saling muhasabah diri, saling mengakui kesalahan, perbaiki ke depannya, selesai. Sebenarnya itu. Tapi karena gengsi masing-masing, hilang semua, hancur semua. Sekarang ketika anak seperti itu baru bingung, kan gitu ya. Subhanallah, maka tolong subhanallah para orang tua ingat baik-baik. Anak ini titipan Allah Azza wa Jalla, anak kita ini titipan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan tanya bagaimana kita mendidik anak kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah akan tanya itu subhanallah. Maka mulai dari sekarang dekatkan anak ibu kepada agama. Kemudian apa? Pengaruhi lingkungannya dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang saleh dan saleha, kan gitu ya. Kemudian rubah sikap nih, paling penting ya, rubah sikap orang tua. Jangan pernah berantem lagi, apalagi sampai depan anak, subhanallah. Ketika ada cekcok, les dan seterusnya, nanti saja diselesaikan ketika anak-anak tidak ada, dan itu pun jangan sampai kemudian apa? Berantem besar dan seterusnya. Anak yang kesian. Jadi korban anaknya, subhanallah. Doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan jalan keluar yang terbaik, subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar yang terbaik kepada cobaan atau musibah yang ibu hadapi. Allah a'lam. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana jika iman kita suka naik turun, sehingga sering jika mendapat ujian, kadang suka khawatir yang berlebihan akan masalah dunia dan juga akhirat. Jika sudah menginginkan sesuatu, apakah boleh melaksanakan sholat istikharah tiap hari, Ustaz? Syukran, Ustaz. Sebentar, ini ada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama dulu. Oh, baik, Ustaz. Pertanyaan pertama itu, iman suka naik turun, Ustaz, sehingga sering jika mendapat ujian, khawatir akan masalah dunia dan akhirat. Terus jika menginginkan sesuatu, apakah boleh melaksanakan sholat istikharah tiap hari, Ustaz? Nah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka caranya agar kita selalu meningkatkan apa? Meningkatkan selalu amal soleh kita kepada Allah.
Tingkatkan selalu ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, nuntut ilmu agama, sholat, zikir, doa, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul dengan orang-orang soleh, baca kitab dan seterusnya. Yang itu iman kita akan naik terus menerus, kita akan jaga. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi musiman. Nah, perhatikan nih. Kemudian turun dengan apa? Kemaksiatan dan dosa. Ketika iman kita turun, berarti kita buat dosa di situ. Buat entah dosa besar atau dosa kecil, maka perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat kita kepada Rabbul Alamin, bersimpu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mengkhawatirkan sesuatu yang kita nggak tahu. Nasib kita di akhirat kita tahu? Nggak tahu. Yang terus ngapain kita sekarang? I'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap dari kalian telah dimudahkan dari apa yang diciptakan untuk kalian. Kita nggak diperintahkan untuk pikirkan nasib kalian di hari akhirat. Enggak. Yang disuruh oleh Nabi apa? Beramal soleh. Selesai. Nasib kita di akhirat kita nggak tahu mau ngapain pusingin di situ. Musing-musing di sana gila itu luar biasa kita. Syaitan masuk di situ gila ujung-ujungnya. Was-was itu besar. Yang Rasul perintahkan, yang Allah perintahkan kita beramal soleh. Selesai. Saya beramal soleh dengan sempurna mungkin amal soleh saya. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah terima amal soleh saya. Insya Allah Allah nggak mungkin pernah nia-niakan amal soleh saya di sana. Selesai. Selesai. Dan ini salah satu buah manis dari takdir ini. Luar biasa. Nikmat hidupnya. Nggak pernah was-was, nggak pernah takut akan masa depan. Oh, nanti kalau punya anak 10 gimana nanti tuh apa ngerawatnya, ininya, biayanya ini. Ya Allah. Mana imannya ini, subhanallah. Nggak seperti itu. Ini iman kerupuk yang seperti ini, bukan iman baja, subhanallah, yang seperti ini nih. Nanti kalau begini gimana ya ke depan? Oh, gini gimana ya? Kalau memikirkan ke depan maksudnya adalah sesuatu yang antisipasi, silahkan. Tapi kalau itu di luar ranah kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai. Karena di situ syaitan bisa masuk, pintu syaitan itu di situ. Celah-celah masuk syaitan ke dalam hati manusia, hati-hati, subhanallah. Kemudian terakhir, istikharah setiap hari lebih baik. Nggak usah. Karena istikharah itu kan kita meminta Allah Azza wa Jalla memilihkan yang terbaik untuk kita. Sebenarnya sekali itu sudah cukup sebenarnya ya. Tapi kalau mau dia ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali silahkan. Tapi nggak setiap hari, nggak usah setiap hari. Tapi sekali aja kata para ulama itu pada hakikatnya cukup kalau istikharah gitu. Kita ingin istikharah masalah apa? Mengambil sesuatu atau tidak, melepaskan sesuatu atau tidak, kan gitu ya. Jadi istikharah ini bukan hanya masalah apa? Jodoh. Apa kata para sahabat? Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna suratan min al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tentang istikharah, salat dan doa istikharah itu seperti mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Berarti sering berulang-ulang. Istikharah dalam fi kulli umur, dalam segala perkara, bukan hanya masalah jodoh saja. Ingin mengambil atau tidak, meninggalkan atau tidak, istikharah tuh. Pilih satu yang sudah kita yang akan kita pilih, istikharahkan yang satu itu tuh. Kalau itu yang terbaik, Allah akan berikan kemudahan di situ. Kalau bukan itu yang terbaik, Allah akan jauhkan dan akan Allah gantikan yang lebih baik dari itu. Dan nggak perlu setiap hari. Sekali pada kian sudah cukup. Tapi kalau dia ingin mengulang 2-3 kali, silahkan boleh. Tapi nggak perlu setiap hari. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, Ana sedih dengan keadaan Ibu Ana saat ini. Beliau, Masya Allah, rajin sekali datang kajian. Hampir setiap hari beliau pergi kajian. Terutama kalau ayah saya sedang dinas keluar kota. Cuma terkadang kalau habis kajian, Ana lihat lanjut nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Dan Ana perhatikan tidak dimurajaah kembali dan jauh dari diamalkan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Ustadz, Ibu Ana belum bisa membaca Al-Quran. Ana sudah coba mencarikan seorang guru mengaji, tapi beliau menyampaikan, kita bisa kok baca tulisan Indonesianya, banyak kok Ustadz yang menyampaikan seperti itu. Ana sudah juga menyampaikan melalui uak untuk menasehati ibu. Tapi kenapa Ibu Ana tetap tidak mau mempelajari Al-Quran? Kata Ibu Ana, sudah cukup kan ngaji banyak setiap hari, itu sudah memenuhi syariat. Bagaimana dalam hal ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukran Ustadz. Ya sabar, sabar. Untuk penasihati orang agar orang tersebut berubah menjadi lebih baik itu nggak mudah memang. Apalagi orang tersebut di atas kita. Anak ke orang tua itu berarti kita dakwakan orang di atas kita.
istri ke suami di atas dia, adik ke kakak mungkin, ponakan ke paman bibinya, harus sabar di situ. Tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan teladan contoh, sabar, kan gitu ya. Kemudian jangan terkesan menggurui. Kemudian kita dakwahkan bisa jadi dengan cari pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengajak berpikir, kan gitu ya. Mungkin dari orang lain, dari temannya, atau dari ustadz, dari siapapun itu, kan gitu ya. Sabar, subhanallah, namanya kita nggak bisa berubah orang ya, ikhwan. Kita hanya bisa menyampaikan. Hatta Nabi kita Muhammad SAW nggak bisa merubah orang. Apa contohnya? Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Padahal pamannya adalah salah satu orang yang sangat dicintai oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak bisa mati dalam keadaan kufur. Karena Rasulullah SAW hanya bisa menyampaikan. Rasulullah hanya bisa memberikan hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan ini yang hak, ini yang batil, ini yang salah, ini yang benar, kan gitu. Adapun hidayah taufik ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka sabar, terus berlemah lembut, punya ilmu ketika dakwahin, mendakwahkan manusia, doa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu istijabah. Tunjukkan akhlak mulia juga, subhanallah. Dan bisa juga lihat kajian saya nggak tahu udah ada videonya apa enggak. Yang saya tentang masalah apa? Cara-cara berdakwah kepada manusia. Yang sudah kita lewati ya. Masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, salah satu judul bab itu kan cara berdakwah kepada manusia, saya berikan sekitar belasan tuh. Ada belasan tips untuk apa? Berdakwah kepada manusia. Jalankan itu, doa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada Ibu Fulan. Allah a'lam. Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ini di luar tema. Ustadz, Ana pernah mendengar di satu kajian di mana Ustadz beliau menyampaikan bahwa kalau seorang wanita itu haid, lalu dia sebenarnya sudah bersih dan pada saat itu dia sedang berada di kantor atau seorang anak perempuan yang berada di sekolah, maka baginya wajib mandi pada saat itu agar dia bisa mengerjakan sholat, terutama sholat zuhur dan asar. Bagaimana menerapkan hal itu ya Ustadz? Ya Allah, selama ini Ana memang kalau sudah bersih, Ana baru bisa mengerjakannya sesudah pulang kerja. Ana merasa takut sekali akan hal ini Ustadz. Dan bagaimana dengan sholat-sholat yang bolong yang akhirnya Ana tidak kerjakan? Bagaimana? Iya benar, sahih. Wanita itu ketika dia bersih pada saat itu dia harus langsung apa? Dia harus langsung mandi dan langsung sholat pada saat waktunya tersebut. Bahkan ulama, sebagian ulama sampai mengatakan bukan, misal dia sebagian ulama ya saya katakan ya, dia sucinya waktu asar, maka dia harus mengerjakan juga zuhur dan asar. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lain mengatakan enggak perlu zuhur dan asar, tapi asarnya saja karena sudah lewat zuhurnya. Kalau kulihal intinya adalah ketika wanita suci dari haid pada saat itu langsung dia wajib mandi dan pada saat itu dia wajib mengerjakan sholat yang pada saat itu waktunya. Betul, sahih. Itu yang memang syariatnya. Kenapa diundur-undur setelah pulang kerja, setelah pulang sekolah, subhanallah. Maka dan di sinilah pentingnya ilmu. Di sini pentingnya apa? Ilmu. Apa yang anti lakukan pada hakikatnya karena ketidaktahuan akan ilmu agama kan gitu ya. Maka bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian apa? Perbanyak sholat-sholat sunnah insya Allah. Perbanyak sholat-sholat sunnah karena nanti mengerjakannya pada kita. Sebagian ulama ada yang mengatakan untuk diqadha, qadha semampunya, tapi sebagian ulama mengatakan nggak perlu diqadha karena kejahilan, kebodohan, karena ketidaktahuan akan ilmu agama. Tapi yang wajib adalah bertaubat dengan taubatan nasuha, jangan pernah mengulanginya, jalankan syarat-syarat taubat agar Allah terima taubatnya, kemudian perbanyak salat sunnah setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Berarti ini mungkin harus sosialisasi juga dengan sekolah kali ya Ustadz. Agar beberapa, iya ya, karena memang Paling untuk tidak kalau memang dia tahu misal dia akan suci kayaknya nih hari ini atau kapan seterusnya dia bawa bawa apa bawa handuk kan gitu. Dia bawa handuk dari rumah, nanti kemudian di sekolah nanti dia bisa mandi seterusnya. Masya Allah Ustadz. PR kita semua ini ya Ustadz. Karena umumnya sekolah agak sulit untuk memberikan waktu untuk kesempatan anak-anak ini. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, yang dimaksud dengan cinta, mahabbah kepada Allah itu bagaimana penjelasannya Ustadz? Ana belum paham. Tingkatannya dengan kita cinta kepada orang tua, kita cinta kepada Rasulullah. Bentuk cinta kepada Allah itu lebih seperti apa Ustadz? Jazakumullahu khairan.
Gampangnya adalah ketika kita cinta kepada orang tua kita, salah satu sebabnya kenapa? Karena orang tua kita memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita, betul ya? Orang tua kita mendidik kita, merawat kita, membesarkan kita, memberikan makan, dan seterusnya, Masya Allah. Sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada orang tua kita. Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, memberikan segalanya kepada hambanya, melebihi daripada pemberian orang tua kepada anaknya. Orang tua sayang apapun kepada anaknya, nggak mungkin bisa berikan kesehatan pada anaknya. Maksudnya apa? Kalau Allah takdirkan sakit, sakit kan gitu. Tapi Allah bisa berikan kesehatan kepada anaknya. Orang tua sesayang apapun, orang tua nggak bisa berikan hidayah. Allah bisa berikan hidayah, taufik kepada anak tersebut, kepada kita kan gitu. Orang tua sayang apapun nggak bisa mungkin berikan surga. Orang Allah Azza wa Jalla bisa berikan surga kepada kita. Maka seharusnya cinta kita kepada Rabbul Alamin melebihi cinta kita kepada seluruh manusia di jagat raya ini. Kan itu subhanallah. Makanya ketika perintah Allah dan perintah orang tua bertentangan, maka perintah Allah harus didahulukan kan gitu. Jasa-jasa. Kita bisa mengetahui itu salah satu dari jasa-jasa. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita lebih mendahulukan cinta Rasul daripada cinta orang tua? Karena manusia paling besar jasanya kepada kita yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak mungkin dapat Islam, hidayah Islam, betul ya? Kalau bukan dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mungkin bisa lebih daripada binatang ternak, lebih sesat daripada binatang ternak. Karena dakwah Nabi SAW siang malam luar biasa, tersebarlah Islam ke seluruh penjuru dunia sampai kemudian saat ini kan gitu. Karena itu ketika perintah Nabi SAW bertentangan dengan perintah orang tua, perintah Nabi harus kita lebih dahulukan gitu. Jadi salah satunya karena melihat jasa-jasa, melihat kebaikan yang diberikan. Rabbul Alamin walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang kalian dapatkan, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitung nikmat itu. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan tidak ada kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kenikmatan semua itu dari Allah Azza wa Jalla, maka sangat pantas kita mengembalikan kenikmatan itu dengan amal ketaatan kepada Allah, yang amal ketaatan itu dilandasi atas dasar cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat pantas kita kembalikan nikmat-nikmat tersebut dengan rasa cinta kita lebih besar kepada Allah daripada seluruh makhluk di jagat raya ini. Sangat pantas rasa cinta kita kembalikan dengan nurut taat kepada apapun yang Allah perintahkan ataupun Allah larang kepada kita. Nah, seluruh kenikmatan kita rasakan semua datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua, nggak ada terkecuali, subhanallah. Nah, itu salah satu contoh aja. Rasa cinta itu muncul karena itu. Allah alam. Makanya pentingnya kata para ulama mengenal apa? Mengenal Allah Azza wa Jalla. Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan mulia, perbuatan Allah yang maha bijaksana, pasti orang ini akan mencintai Allah. Di sini pentingnya belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Salah satunya tentang Asmaul Husna, fikih Asmaul Husna, belajar kita. Apa itu al-Basir, As-Sami', Al-Karim, Al-Ahad, As-Samad, dan seterusnya. Kemudian kita belajar tentang tauhid asma wa sifat, kita belajar tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada, dan seterusnya. Pada siapa yang benar-benar mengetahui ini tentang apa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, segala perbuatan Allah, pasti orang ini akan cinta kepada Allah. Tak kenal maka tak sayang di situ kan gitu. Maka pelajaran tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, mencintainya itu luar biasa, pelajaran sangat penting, luar biasa. Asyraful ulum, ilmu yang paling mulia kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pelajaran tentang semua sifat. Satu, Alhamdulillah, satu pertanyaan terakhir Ustadz. Nah, Ana diterima di satu universitas di luar negeri Ustadz, di negeri kafir, melalui jalur beasiswa. Tapi belakangan ini setelah Ana belajar dan mendengar bahwa sebaiknya bila iman kita tidak kokoh, jangan tinggal di negeri kafir karena lebih banyak syubhat dan bisa merusak keimanan. Tapi orang tua Ana sangat mengharapkan, dan pada saat Ana menyampaikan Ana tidak, jadi orang tua sedih dan marah. Kata orang tua,
ini kan takdirmu untuk diterima di sana. Ana seorang akhwat Ustadz, bagaimana Ana menasehatinya? Ana bimbang untuk berangkat, tapi orang tua sangat kecewa kalau Ana tidak berangkat Ustadz. Barakallahu fikum. Kalau fikir disuruh ikhwan, kalau ikhwan mungkin lebih ini. Kalau akhwat repot nih, berangkatnya nggak ada mahram ya. Itu Ustadz, ini akhwat. Kalau di ikhwan, mungkin jawabannya beda subhanallah. Di ikhwan insya Allah di sana cari milieu, karena banyak ternyata yang orang-orang yang di sana banyak yang sudah ngaji. Contoh-contoh seperti ada Jerman mengaji, ada kemudian di Belanda juga ada yang mengaji. Ada banyak subhanallah komunitas-komunitas muslim yang bakal sudah mengenal sunnah, membuat kajian dan seterusnya yang dekat kepada mereka bisa insya Allah. Tapi kalau akhwat, ini repot lah akhwat. Jalannya saja kemudian tanpa mahram, di sana kemudian gimana hidupnya agak sulit seterusnya. Jadi wallah alam bisawab, eh, apa yang anti mengatakan kepada orang tua pada hakikatnya kelihatannya nggak bisa berangkat memang sebenarnya itu lebih tepat, tapi caranya mungkin betul ya, caranya mungkin kepada orang tua, karena orang tua mungkin awam nggak tahu betul ya, nggak tahu bahwa di sana belajar negeri kafir itu banyak mudaratnya dan seterusnya, kecuali memang ada kepentingan kan gitu. Kalau ingin belajar, kecuali misal nanti sudah menikah dengan suami ke sana, suami belajar juga misal atau suami kerja juga di sana, itu lain cerita. Tapi kalau seorang akhwat sendiri, anak sangat 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 apa? Sangat tidak menyarankan akan hal tersebut dan lebih lebih ahsan kemudian meninggalkannya. Tapi caranya menyampaikan kepada orang tua cara yang baik. Mungkin dengan orang yang dipandang dari orang tua, mungkin ditulis pakai tulis surat kepada orang tua dan seterusnya, ataupun seperti apalah, sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah berikan hidayah kepada orang tuanya agar faham orang tuanya tersebut. Ditunjukkan akhlak yang mulia. Allah alam bisawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita dan kehidupan kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti syaratul mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla fatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmunya hari ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kami dan Ustadz dan kita semua. Barakallahu fikum. Bila Ustadz berkenan untuk meninggalkan lebih dulu. Fadhol masykur Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallahu. wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah pada semua sahabat dan jamaah Tazkiyatun Nafs yang hadir di kajian dari pagi hingga siang hari ini. Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Untuk jamaah kajian yang ingin menyimak ada di channel YouTube dari YouTube Tazkiyatun Nafs, dan kepada jamaah sekalian kami mengucapkan syukran katsiran jazakumullahu khairan atas kehadiran dan partisipasinya dalam kajian hari ini. Saya mewakili pengurus dari Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs memohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu kajian hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.